Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang ibu banggakan. Apa kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Ya, ibu yakin pasti sehat dan luar biasa ya. Apalagi setelah menerima hasil penilaian tengah semester pada hari Senin kemarin. Ibu mau tanya, apakah anak-anak puas dengan hasil nilainya? Ya, jika puas terus tingkatkan. Jika belum puas, mari kita belajar dengan lebih giat lagi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan anak-anak lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini sudah berkati anak-anak kelas 4 untuk siap belajar. Tolong kami Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan menjadi anak pintar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini Selasa 10 November 2020. Sebelum Ibu masuk ke materi kita akan absen dulu. Oke, anak-anak Ibu yang hebat-hebat, Carlos, Hana, Grace, Joe, Elo, Manuel, Jessica, Roberto, Rea, Arthur, Justin, Sua, dan juga Putra. Ibu yakin anak-anak pasti sudah siap, sudah semangat dengan pena dan bukunya di rumah. Kita belajar hari ini agak banyak anak-anak karena kita untuk mengejar penyelesaian di tema 4 dan kita masuk ke tema 5 dan masuk ke dalam persiapan penilaian akhir semester 1 di kelas 4 ini. Materi pertama kita yaitu bahasa Indonesia tentang menilai cerita secara utuh atau menilai cerita dengan utuh. Nah, agar kita dapat menilai sebuah cerita, yang harus kita lakukan yaitu kita harus membaca cerita tersebut terlebih dahulu. Nah, membaca merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memahami sebuah teks tulisan. Adapun manfaat membaca di sini. Yang pertama, memperoleh informasi. Dengan membaca, kita dapat memperoleh berbagai informasi yang ingin kita ketahui. Yang kedua, membaca juga dapat membuat kita menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Ada seorang orang hebat mengatakan bahwa tidak ada orang pintar yang tidak suka membaca. Artinya apa? Kalau mau jadi orang pintar, orang yang banyak ilmu pengetahuan, belajarlah banyak-banyak membaca. Nah, selain itu, membaca buku cerita juga dapat menghibur si pembaca. Pernah anak-anak membaca buku yang lucu? Saat membacanya kita tertawa-tawa sendiri. Nah, artinya buku itu, cerita itu mampu menghibur kita sebagai pembaca. Nah, setelah membaca, baru kita dapat menilai isi cerita. Cara menilai sebuah cerita di sini. Nah, supaya kita bisa menilai sebuah cerita, ada caranya anak-anak. Yang pertama, kita harus baca dengan teliti, dengan saksama. Nggak bisa kita baca main-main atau asal-asal. Kita nggak bisa menilai nanti. Yang kedua, membaca secara keseluruhan. Kita nggak bisa baca judulnya aja, sudah tahu ceritanya, mana mungkin ya. Baca judulnya awalnya sampai selesai, baru kita bisa menilai. Kemudian menemukan hal baik dari cerita. Dalam sebuah cerita yang kita baca, tentu ada hal baik atau hal tidak baik di situ. Nah, kita temukan itu. Kemudian baru kita berikan pendapat, tanggapan, respon terhadap cerita itu. Wow, kenapa ya cerita ini seperti ini? Oh, cerita ini tentang seorang penjual kue yang sukses. Mengapa dia bisa sukses? Karena dia tekun dan sebagainya. Kita responi. Supaya bisa sukses, kita harus menjadi orang yang tekun seperti penjual kue itu. Nah, itu contohnya. Untuk itu, dalam sebuah cerita juga terdapat pesan moral. Apa itu anak-anak? Pesan moral. Pesan moral merupakan pesan atau amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan itu bisa juga berupa himbauan untuk berbuat baik. Banyak dalam cerita, nanti anak-anak bisa temukan apa sih pesan moral dari cerita yang saya baca. Lanjut anak-anak, tugas kita hari ini
yaitu Bahasa Indonesia halaman 48 aktivitas 1. Catat ya, itu tugas pertama kita. Kita lanjut. PKN. Minggu lalu kita masuk ke simbol Pancasila. Sila pertama. Hari ini kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh rantai di sini ya. Nah, adapun nilai yang terkandung dalam sila kedua. Setiap manusia mempunyai persamaan derajat. Tidak ada istilahnya kita bisa saling menghina. Si A kaya, si B miskin, si A jelek, si I ganteng. Nggak bisa kita. Karena apa? Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua manusia punya derajat yang sama. Beradab dalam pikiran dan tindakan. Artinya kita harus punya pikiran dan tindakan yang baik, yang bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak menyakiti sesama manusia, justru saling menolong. Mengutamakan kebenaran, tidak bohong di sini. Kalau bohong itu melanggar sila kedua. Kalau misalnya egois melanggar sila kedua, nggak adil di situ ya. Nah, anti penjajahan artinya di sini kita tidak menyakiti sesama kita. Boleh kita tanya anak sama nenek moyang kita, mungkin opung-opung kita dulu. Zaman penjajahan enak nggak sih? Nah, pasti nggak enak. Karena apa? Di zaman itu manusia tidak dianggap sebagai manusia. Artinya apa? Hanya dipekerjakan dan situasinya tidak enak. Itulah zaman penjajahan. Nah, kita mau melihat anak-anak di sini sikap kita dalam menjalankan sila kedua. Ada beberapa, menghargai kesepakatan bersama. Jadi kita saling menghargai. Kemudian kita saling tolong menolong. Ada yang susah kita tolong. Kemudian peduli terhadap orang lain. Hatinya peka. Kalau ada orang lain membutuhkan bantuan, kita segera menolong. Atau jangan itu melihat sampah di depan rumah atau di depan kelas. Tidak perlu gurunya suruh lagi. Tapi dengan sigap kita peduli kebersihan. Ambil sampah, buang pada tempatnya. Itulah sila kedua. Nah, contoh sikap yang menerapkan sila kedua di sekolah. Ada beberapa anak ya. Menolong teman yang sedang kesusahan. Ada teman yang jatuh di tangga. Bukan kita ketawain. Hahaha, rasain. Bukan. Tapi kita tolong dengan tulus. Kalau dia luka, bawa dia ke UKS dan lapor dengan guru. Kita sembuhin sama-sama. Karena dia adalah sesama manusia dengan kita. Kemudian menghargai keputusan bersama saat pemilihan ketua kelas. Pernah ya saat pemilihan ketua kelas sudah ditentukan ketua kelasnya adalah misalnya Justin misalnya. Ada yang bilang, wow aku gak setuju, aku mau aku aja, oh dia aja dan sebagainya. Nah itu artinya kita tidak menghargai. Nah dalam sila kedua ini kita harus menghargai keputusan bersama. Jika sudah diputuskan, kita jalankan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian tidak menghina teman di sekolah. Kamu kulitnya hitam, aku putih. Kamu kecil, aku besar. Itu tidak. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab kita sama. Tidak saling menghina, menjelek-jelekkan. Karena menghina itu menyakiti sesama manusia. Tugas kita PKN yang kedua, tulis 3 sikapmu di rumah dalam menjalankan sila kedua. Bisa ya? Hanya 3 loh di rumah. SBDP, ya kita menggambar bebas. Apa itu nak menggambar bebas? Menggambar bebas sama dengan menggambar kreasi atau menggambar ekspresi. Apa itu? Minggu lalu sudah kita ulas ya. Kegiatan menggambar sesuai kreasi atau keinginan hati si penggambar. Misalnya ibu pengen menggambar pemandangan yang ada air terjunnya. Boleh saja. Itu kreasi ibu loh. Atau siapa nanti Jessica, Hana, Grace yang cewek-cewek. Aku mau menggambar kuda poni. Boleh nggak? Boleh aja. Itu kreasi. Cowok-cowok juga boleh. Sesuai dengan kreasi mau gambar robot-robot dan sebagainya. Atau dan lain-lain ya. Kemudian tujuan menggambar yaitu
mengembangkan kreativitas dan imajinasi seseorang. Setiap anak, setiap orang punya ide. Pasti kan? Nggak mungkin sama sekali nggak punya ide. Ya, ya, dalam ide itu dikembangkan dalam sebuah goresan tangan yaitu gambar. Nah, sehingga menggambar kreasi itu membutuhkan imajinasi dan ide. Kenapa? Kenapa Carlos bisa menggambar sebuah pemandangan yang ada air terjun bertingkat, ada pohon kelapa, ada sebuah pondok. Mengapa? Nah, yang dipikirkan Carlos itu seperti itu. Mungkin dia pernah pergi ke sebuah tempat seperti itu atau sebagainya. Sehingga dia kreasikan dengan ide-ide yang dia miliki, dia goreskan dalam sebuah gambar. Apresiasi seni. Apa itu? Yaitu memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian itu dapat secara positif ataupun negatif ya. Nah, contoh apresiasi karya seni. Kita bisa mengapresiasi jika kita sudah melihat atau kita sudah mengetahui apa ini. Nah, sehingga muncullah penilaian. Kalau kita belum melihat hasil karya seni, kita tidak bisa memberikan penilaian baik itu positif ataupun negatif. Contoh yang pertama, gambar pemandangan yang kamu buat bagus sekali. Perpaduan warnanya sangat menarik. Contoh, kenapa bisa bilang seperti itu? Karena dia sudah lihat gambar yang dibuat oleh temannya sehingga dia bisa kasih apresiasi yaitu penilaian. Yang kedua, hebat, kamu berbakat loh jadi seorang pelukis. Gambarmu sangat bagus, apalagi jika kamu tambahkan warna yang sesuai. Nah, ini juga apresiasi loh. Sudah menilai, dia memberi masukan agar gambar itu lebih menarik. Lanjut tugas SBDP. Anak-anak boleh buat satu gambar kreasi di buku gambar dengan tema bebas. Sesuai dengan keinginan hati dan kreasinya. Tapi tentunya gambar itu ada temanya. Misalnya temanya kebun binatang. Ataukah hewan. Ataukah kebun bunga. Pemandangan. Sekolahku. Rumahku. Pantai dan sebagainya. Beri tema di atasnya kemudian gambar di bawahnya. Bisa nak tugas ketiga kita? Oke, pasti bisa ya. Kita lanjut nak ke IPA ya. Materi kita IPA tidak banyak, hanya tentang teknologi modern dan teknologi tradisional. Nah, teknologi dibutuhkan untuk menunjang setiap pekerjaan manusia. Dahulu zaman nenek moyang kita menggunakan teknologi tradisional karena alat-alat saat itu masih terbatas. Teknologi tradisional membantu pekerjaan nenek moyang kita saat itu dalam melakukan pekerjaan. Memang mungkin hasilnya tidak begitu maksimal jika dibanding dengan teknologi modern yang lebih memudahkan pekerjaan manusia. Ada banyak ya. Contoh di sini misalnya nelayan. Nelayan tradisional. Bagaimana cara dia menangkap ikan? Biasanya nelayan tradisional nangkap ikan bisa dengan jala atau jaring atau dengan perahu kecil. Nah, sama-sama menangkap ikan, tapi nelayan yang menggunakan teknologi modern, dia nggak gunakan itu lagi. Dia gunakan kapal besar, dia gunakan jangkar, dia gunakan radar untuk mengetahui di mana letak ikan yang banyak. Dia menggunakan alat-alat yang lain. Nah, tapi terkadang alat-alat itu juga bisa merusak keseimbangan alam. Contohnya, nelayan modern menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Sehingga ikannya banyak dapat, tapi apa? Banyak juga yang rusak. Ekosistem laut menjadi rusak karena bahan peledak. Nah, ini ya. Teknologi modern juga bisa menyebabkan kerusakan alam. Maaf itu tadi modern. Kerusakan alam disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam dan juga yang kedua faktor manusia. Faktor alam itu yaitu kemarau, gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain-lain ya.
Faktor manusia itu karena ulah manusia, buang sampah, berburu hewan, dan sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan alam. Tugas kita yang tadi ya, buat diagram Venn. Nelayan tradisional sini menggunakan apa? 3 saja. Apa alat yang digunakan oleh nelayan tradisional di sini? Sebutkan. Tengah-tengahnya sama-sama menangkap ikan ya. Nelayan modern apa alatnya? Buat 3 juga. Tengah-tengahnya menangkap ikan. Karena apa? Tujuan nelayan tradisional ataupun nelayan modern sama-sama menangkap ikan. Oke, kita lanjut ke IPS terakhir ya. Dalam kegiatan ekonomi ada 2 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya nelayan, peternak, petani. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan contohnya dokter, guru, tukang cukur, salon, dan lain-lain. Tugas IPS LKS halaman 53 aktivitas 1. Oke anak-anak, demikian tugas kita hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat mengerjakannya. Tidak apa-apa nak, walaupun agak banyak, tetap semangat. Kita percaya, jerih lelah kita belajar saat ini pasti berguna untuk masa depan kita. Terima kasih, salam sehat, salam semangat belajar, salam berprestasi. Anak-anak nanti selesai mengerjakan tugas, silakan berdoa masing-masing di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.